Yesus, taat kepada hukum Taurat. Harus engkau mengasihi Tuhan Allahmu, melakukan dengan cara melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, ya, dengan berpegang teguh kepada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ulangan 11 nomor 1. Itu baru pengikut Yesus. Kalian itu bukan pengikut Yesus, kalian itu pentuhan Yesus. Jatuhnya nanti dianggap sebagai pembuat kejahatan. Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, Heti, engkau adalah pembuat kejahatan. Demikian. 3 menit Bro Erdi. Oke. Suma tidak berani ya menjelaskan bagaimana Allah menghakimi umat Islam. Allah kan gak punya wujud, bro, gak punya bentuk. Bagaimana cara dia menghakimi? Apakah Allah butuh bantuan Muhammad atau butuh bantuan malaikat? Coba dijelaskan. Atau nanti Allah punya bentuk nanti di akhir zaman. Nah, kalau Allah punya bentuk, punya wujud, itu celaka. Artinya nanti Allah itu sujud di bawah kaki Yesus. Allah kalau punya lidah akan mengaku Yesus itu Tuhan. Nah, yang sering disalahkan kan Paulus. Paulus tidak pernah mengatakan, wah berimanlah kepadaku. Enggak. Justru Paulus ini, nih saya kasih kamu ya dalilnya ya. Nih, apa kata Paulus? Galatia 1 ayat 10 sampai 11. Oke. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Elohim Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dia sudah mengakui, bro. Kalau dia mencari kebenaran, kemuliaan atas dirinya, dia bukan hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku termasuk semua, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus menyatakan kepada Paulus. Lah tadi bawa-bawa hukum Musa di dalam Markus kan sudah dibaca tadi, bro. Kok ngeyel lagi sih? Tapi nggak apa-apa lah, karena kan memang begitu. Markus 12 ayat 29. Oh. Yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Nah, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yod-Heh Vave Elohenu, Yod-Heh Vave Ehad, ya. Kasihilah Yod-Heh Vave Elohenu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa, bukan tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, yang diajarkan itu Yesus adalah sempurnanya hukum Taurat ada di dalam hukum kasih. Waktu selesai, Bro Malikil. Cepat kali ya. Oke, lanjut. Bro Cuma tanggapi. Ya, dijawab Baik, dulu, bro, pertanyaan saya. Jadi tiga apa yang kamu jabarkan itu, ya, yang kamu jabarkan itu ajaran kasih kepada Tuhan. Seperti apa kasih kepada Tuhan? Kasih kepada Tuhan itu diterangkan dalam kitabnya Yesus. Apa itu kasih kepada Tuhan? Apa itu kasih kepada Tuhan? Kasih kepada Tuhan itu apa? Menjalankan segala perintah Tuhannya Yesus. Ya, jangan menambahi, jangan mengurangi, supaya kamu tidak dianggap sebagai penyesat. Itu kasih kepada ajaran yang dibawa oleh Yesus. Kasih itu harus mentaati perintah Tuhan. Kasih itu harus mengikuti apa yang kemudian Tuhan ajarkan. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Itu yang disebut kasih.
kasih kepada Tuhan itu, baca di Ulangan 11 yang saya katakan tadi. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Kasihilah Tuhanmu. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, aturannya, dan perintahnya. Ulangan 11 nomor 1. Itu yang disebut kasih kepada Tuhan. Kasihilah Allahmu, kasihilah Tuhanmu. Caranya melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, yaitu berpegang pada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Lalu kasih kepada manusia seperti apa? Kasih kepada manusia, baca di dalam Matius 19. Ya, mengajarkan kepada orang lain untuk melaksanakan hukum Taurat dan tidak menghilangkan setitik pun sebelum langit dan bumi lenyap. Itu baru kasih. Makanya Yesus mengatakan, ketika dia ditanya seperti apa dia memperoleh hidup yang kekal, maka pengikut-pengikutnya harus kemudian mentaati segala perintah Tuhan. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Taurat itu dibatalkan. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti kasih kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Kasih kepada manusia, mengajarkan manusia untuk taat kepada perintah Tuhan. Yang kalian lakukan apa? Menghilangkan perintah Tuhan dan mengajarkan manusia untuk tidak melaksanakan perintah Tuhan. Anda lebih percaya kepada apa yang diajarkan oleh Paulus. Tentang Paulus, Anda membaca tadi dari Galatia tadi. Dia harus nampak seperti domba. Dia harus nampak baik. Bagaimana dia mau menyamar kalau dia tidak baik? Dia harus baik, menyatakan perbuatan-perbuatan baik, nasihat-nasihat yang baik. Tapi apakah kemudian perkataan-perkataan itu firman Tuhan, ajaran yang berkesesuaian dengan Yesus? Jadi saya katakan, Anda belum bisa memperlihatkan bukti bahwa Yesus diberi keselamatan kepada Kristen. Silakan. Ini udah 2 menit. Bentar. Ya, Sudah. menarik ya. Kalau semua masuk ke ranah kasih, ya. Moderator, bentar, Bro Maliknya bentar. Closing aja bang, udah selesai bang. Anda tidak bisa membuktikan jaminan kesehatan, keselamatan dari Yesus ke Kristen, tidak ada. Silakan. Closing. Tadi yang opening siapa ini duluan? belum ada penyelesaian yang benar ini. Apa mau lanjut lagi satu sesi lagi? Enggak apa-apa, karena beliau juga udah nyerah, bro. Nggak masalah. Bukan saya menyerah, Her. Oh, Sangat disayangkan, Herdi, Anda tidak bisa menunjukkan data akurat jaminan keselamatan kepada penyembah Yesus. loh. Anda hanya mengais domba-domba. Lah iya. Domba itu pengikut. Pengikut dengan pentuhan itu beda. Pengikut Prabowo dengan penyembah Prabowo itu berbeda. Kalian bukan pengikut, kalian ada pentuhan Yesus. Oke? Di situ yang kalian tidak bisa. Jadi mending closing aja, karena semakin banyak waktu semakin kasihan, karena Anda tidak bisa membuktikan adanya jaminan kepada Kristen dari Yesus. Bro Dedi, berapa menit Closing closing? statement 4 menit. Dimulai dari Bro Juma ya. Dimulai dari Bro Zuma boleh? Silakan. Saya aja, bro. Saya. Oke. Silakan 4 menit. Oke, jadi kawan Kusuma tadi berbicara kasih. Nah, tadi kan kita sudah di awal kita udah baca. Jadi kayaknya saya harus mengulang-ulang. Karena begitu besar kasih Allah mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia ini memberikan anaknya yang tunggal. Nah, kita balas mengasihi ini apa? Percaya. Itulah yang kasih diinginkan Allah. Percaya kepadanya, percaya kepada Yesus Kristus. Itulah bentuk kasih. Makanya kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan kasihilah Tuhan Allahmu. Kagak. Nah, kan kawan semua dari tadi nggak jawab. Allah itu punya wujud sih. Kalau nggak punya wujud, bagaimana dia cara menghakimi? Minta bantuan Muhammad atau minta bantuan malaikat untuk menghakimi? Kan nanti yang terdakwa akan melihat hakimnya. Lalu bagaimana cara menghakimi? Yang hakimnya mana ini? Mana hakimnya? Kan kayak orang pelongo-pelongo nanti di muka pengadilan. Mana nggak kelihatan?
Nah kan begitu, harus dijelaskan. Nah kalau Allah punya wujud itu bahaya. Jadi bro harus konsisten, Allah nggak punya wujud. Kalau Allah punya wujud, pasti Allah takluk di bawah kaki Yesus. Allah sujud di bawah kaki Yesus, dan lidahnya akan mengakui Yesus Tuhan. Jadi berbicara kasih Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah timbal baliknya ya kamu mengasihi anaknya itu yang datang di dunia, percaya kepadanya itu. Kasih yang Tuhan harapkan, mengasihi Tuhan ya itu. Bukan kasihan, bukan. Nah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama ya, itu sulit kalau diamalkan di dalam Islam. Karena Islam itu pengajarannya tidak seperti yang Yesus katakan, kasihilah musuhmu, atau berilah makan orang yang membutuhkannya. Karena Islam mengajarkan lain. Jika kamu mendapati Yahudi dan Nasrani di tepi jalan, maka pepetlah sampai ke tepi. Itu tidak akan bisa terjadi kasihnya sesama manusia. Lalu Muhammad berkata tidak akan bersatu di Jazirah Arab dua ajaran. Itu nggak akan berlaku kasihnya. Karena pasti akan perang-perangan. Lalu Muhammad berkata, aku diutus untuk memerangi orang sampai mereka itu syahadat. Nah itu tidak akan terjadi kasihnya. Tetapi apa yang Yesus ajarkan bukan memenangkan jiwa dengan pedang atau peperangan, tetapi dengan kasih. Itu akan terjadi kepada siapapun, kecuali orang yang tidak mau mengamalkan kasih, itu adalah setan. Nah setan kan tidak mau mengasihi. Setan maunya ya musuh-musuhan. Ya kita kan bisa melihat spirit siapa yang saling memusuhi. Saya sih kalau di sini mau bawa data-data yang menolong, itu bukan memusuhi. Saya hanya membantu membukakan literatur Anda supaya Anda tahu dan mengerti siapa yang Anda sembah. Bukan memusuhi. Saya tidak ada niatan saya mengasihi Bro Suma, bahkan saya sangat mengasihi dia. Nanti kawanku Suma kalau mau baptis, tolong orang yang paling pertama Anda kabari adalah saya. Oke, kawanku, kalau you mau dibaptis, kabari saya terlebih dahulu. Bang Malikil, saya mau dibaptis, keren bro. Oke, ya gitu. Karena saya mengasihi Anda. Dengan saya mengasihi Anda, saya ngasih tahu Allah begini begono, Muhammad begini begono. Itu bentuk kasih saya terhadap Anda. Saya membantu Anda ngasih tahu apa yang Anda tidak tahu di dalam literatur Islam, baik hadis maupun tafsir maupun Quran. Begitu. Itu bentuk kasih. Jadi kalau kita kasih kalau setelah mati itu percuma, sia-sia. Ya beda, di dalam Islam tidak diajarkan mengasihi orang mati. Di dalam Islam kan diajarkan sampai saat ini umat Islam itu selawat, mengasihi Rasul. Rasul sudah mati. Habis waktu. Oke, lanjut. Silakan Bro Iya. Juma 4 menit. Baik. Ya, jadi yang saudara paparkan itu hanya wujud kebencian aja. Tidak ada kasih yang kamu punya, Bung. Anda mengukur perkataan Yesus dengan perkataan Paulus. Makanya saya katakan Anda itu pengikut Paulus, dan Anda itu adalah anti terhadap Yesus. Anda mengatakan bahwasanya percaya kepada anak, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apakah sekarang Anda itu percaya kepada Yesus? Tidak. Tapi kalau saya tanya, apakah Anda percaya kepada Paulus? Yes, Anda percaya. Apa bukti bahwa Anda percaya kepada Yesus, kepada Paulus? Anda bawa Filipi 2 nomor 11. Semua akan bertekuk lutut kepadanya. Anda percaya kepada siapa tuh? Kepada Paulus. Tapi kalau Yesus mengatakan dia diberi kekuatan untuk menghakimi karena dia adalah anak manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata siapa? Kata Yesus. Tapi apakah percaya? Tidak. Tapi apakah percaya kepada Paulus? Percaya. Ini makanya saya katakan kesempatan Anda untuk mengajarkan keselamatan dari Kristen itu mana? Anda tak mampu. Di dalam Yohanes 3 nomor 16, setiap orang yang percaya kepada anaknya, kepada hambanya, tidak binasa. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu loh. Tapi apakah sekarang Anda melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Tidak. Sejak kapan itu Yesus melakukan pekerjaan masuk ke gereja, kumpulan orang-orang yang berkuluk? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus itu duduk berkongko-kongko dengan pemakan babi? Sejak kapan? Jadi pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan justru Anda tidak pernah lakukan. Ajaran kasih itu apa?
Kasih itu adalah mentaati perintah Tuhan. Sudah saya katakan, sudah saya bacakan Ulangan 11 nomor 1. Kasih kepada Tuhan melakukan dengan setia kewajiban kepada Tuhan, berpegang teguh kepada perintahnya, ketetapannya, peraturannya. Itu dikatakan kasih kepada Tuhan. Nah sekarang kamu lebih percaya kepada Paulus. Dengan matinya Yesus, maka dia membatalkan segala ketetapan, peraturan, perintah yang ada muatannya hukum Taurat dan semua apa yang ada di dalamnya. Percaya enggak itu? Percaya. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa mengasihi Tuhan? Anda sudah tidak memiliki peraturan-peraturan Tuhan. Yang Anda gunakan ini peraturan Paulus. Makanya saya katakan tadi di Yohanes 12 nomor 48, hakimku itu adalah perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Sekarang Anda mengatakan Yesus akan menghakimi Allah, Yesus akan menghakimi Nabi Muhammad. Emang ada perkataan Yesus begitu sebelum dia terangkat ke langit? Tidak ada. Yang ada, Bapakku yang ada di surga. Itu perkataan Yesus tuh sebelum dia terangkat. Tapi yang Anda jajakan untuk mengatakan menghakimi Allah, menghakimi baginda Rasulullah, itu perkataan Paulus. Ya, yang saya minta perkataan Yesus yang akan menjadi materi penghakiman. Kalau penghakiman Allah itu sudah terjawab tadi. Allah itu maha adil dalam menghakimi. Dia yang memberikan aturan. Siapa yang kemudian melanggar masuk neraka, siapa yang mentaati masuk ke surga. Itu sudah. Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab, Bang. Wujud itu artinya ada. Karena Oke, makasih. Oke, makasih Bro Zuma. Makasih teman-teman. Thank you. Oke, saya kira cukup ya. Nanti lain kali kita bahas lagi. Oke. Saya jelasin dulu Ya, sedikit. oke. Ini kan sudah selesai. Thank you Bro. Iya, saya Oke, pamit. saya jelasin dulu. Selamat malam teman-teman. Saya jelasin dulu karena ini kan sudah selesai.